Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang financial literacy atau kecerdasan keuangan. Referensi yang saya gunakan adalah buku Rich Dad and Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Jadi buku dari Robert T. Kiyosaki. Buku ini merupakan buku bestseller di United States dan juga di Australia. Dari buku ini kita dapat sesuatu teman-teman yang dahsyat tentang kecerdasan keuangan, karena buku ini mengajarkan kita untuk membuat bagaimana caranya uang bekerja untuk kita. Oke, jadi kunci utama dari kecerdasan keuangan itu bukan masalah besarnya nominal yang kita dapatkan, tetapi cash flow-nya itu lebih penting. Jadi dari mana kita dapat uang itu dan kemana uang itu mengalir atau kita gunakan. Jadi itu yang paling utama teman-teman. Oke, ini arus uang orang rata-rata. Jadi yang semula dia bekerja, kemudian dia mendapatkan penghasilan kan dari kerjanya tersebut. Kemudian penghasilan yang dia dapatkan digunakan untuk keperluan dia, atau kita sebut di sini untuk pengeluaran. Nah, rata-rata penghasilan misal contoh 2 juta, pengeluaran 2 juta, saving 0. Ini arus uang orang rata-rata. Jadi tidak ada saving, tidak ada tabungan. Uang yang didapatkan selalu habis. Jadi tidak ada saving. Mereka bekerja mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan. Tidak ada yang tersisa untuk saving. Jadi tidak ada nominal yang bisa mereka tabung. Ini adalah arus uang orang rata-rata. Jadi tidak ada untuk liability atau hutang ataupun aset. Oke, ini arus uang orang kelas menengah. Oke, ini kelas menengah teman-teman. Yang semula dia bekerja, kemudian dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu digunakan untuk pengeluaran. Selain pengeluaran kebutuhan sehari-hari, penghasilan yang didapat dari bekerja itu digunakan untuk membayar hutang atau liability. Oke, ini arus uang orang kelas menengah. Penghasilan misal 5 juta, bayar hutangnya 3 juta. Nah, bayar hutang mungkin untuk cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun lah ya kan. Daster mungkin juga dicicilkan juga ya kan. Oke, kemudian pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan dan sebagainya. Saving 0. Jadi penghasilan 5 juta, bayar hutang 3 juta, pengeluaran 0. Jadi arus uang orang kelas menengah, penghasilannya itu digunakan untuk bayar hutang juga. Tetap savingnya 0. Mereka bekerja mendapatkan penghasilan karena ingin hidup lebih baik, sedangkan penghasilan tidak mencukupi, terpaksa berhutang. Nah, berhutang ini bisa melalui credit card ya kan, kemudian cicilan rumah, cicilan mobil. Mereka bayar dulu hutang, baru kemudian untuk pengeluaran. Tapi tetap tidak ada saving, tidak ada tabungan teman-teman. Ini arus uang orang kelas menengah. Kemudian ini arus uang orang kelas kaya ya kan. Arus uang orang kaya yang semakin kaya. Jadi orang kaya itu cash flow-nya itu membuat dia semakin kaya. Karena apa? Karena awalnya mungkin dia bekerja, ya, kemudian dapat penghasilan. Oke, kemudian digunakan untuk pengeluaran, mungkin juga untuk bayar hutang. Tetapi mindsetnya dia itu harus saving, harus punya saving. Jadi contoh, misal penghasilannya 5 juta, bayar hutangnya 2 juta, ditekan. Jadi sedikit mungkin bayar hutangnya itu, ditekan sebisa mungkin pada bulan berjalan. Pengeluaran 1 juta juga ditekan pengeluarannya. Kalau misalkan untuk makan biasanya sehari 50.000, ditekan mungkin 30.000 atau 40.000. Oke, sehingga di akhir bulan itu masih ada saving. Oke, penghasilan 5 juta, bayar hutang 2 juta, ditekan pengeluaran 1 juta, saving masih ada 2 juta nih. Lah, untuk arus uang orang kaya, dari saving itu 2 juta. Oke. Mereka gunakan untuk membeli harta ataupun aset.
Mereka memiliki saving yang akan mereka belikan lagi aset yang dapat memberikan passive income lebih besar lagi. Misal, dia bisa membangun rumah kemudian disewakan. Atau saving itu untuk deposito ataupun saham ataupun dan lain-lain lah. Sehingga dari aset tersebut itu bisa mendukung penghasilan dia. Jadi semakin banyak penghasilannya, orang kaya akan semakin kaya. Kemudian hari ketika aset atau hartanya tersebut itu bisa memberikan income besar, bahkan melebihi penghasilannya dia dari bekerja, sampai pada suatu saat ketika asetnya ini sudah bekerja, income-nya sudah besar, dia tidak perlu bekerja lagi untuk menghasilkan penghasilan. Paham maksud saya? Jadi ketika asetnya sudah besar, melebihi gaji yang dia dapatkan saat dia bekerja, otomatis dia akan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, mungkin pensiun dini, karena sudah mendapatkan income dari aset yang dia sudah saving di awal. Mereka memiliki saving yang akan mereka belikan aset. Nah, dan ini yang membuat orang kaya akan semakin kaya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghasilkan saving untuk membeli aset? Ini dari buku Robert T. Kiyosaki. Pasti teman-teman juga pernah melihat nih ya kan, ESBI. Apa itu ESBI? Jadi orang-orang untuk menghasilkan saving, untuk menabung nih ada 4 cara menurut Robert T. Kiyosaki. Cara yang pertama itu adalah menjadi seorang employee, kemudian self-employed, kemudian sebagai business owner, dan terakhir sebagai investor. Jadi ada kuadran kiri yaitu employee sama self-employed, kemudian kuadran kanan. Nah, ini seorang business owner sama investor. Sekarang apa bedanya penjelasan ini? Employee itu bekerja sebagai karyawan. Jika penghasilannya lebih besar dari pengeluaran, akan ada saving dan diakumulasi untuk dapat membeli aset. Meskipun kita sebagai seorang karyawan, nah ini motivasi kita, mindset kita harus, meskipun dari kuadran kiri kita berusaha untuk bisa financial freedom, tetap bisa. Yang penting kita harus bisa menekan pengeluaran kita setiap bulannya sehingga tetap bisa ada saving, kemudian kita belikan aset. Kemudian self-employed itu misalkan dokter, penyanyi, artis, dia itu bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, mereka bekerja sendiri dengan keahliannya. Jika pengeluaran lebih kecil dari penghasilan, maka akan ada saving yang jika diakumulasi dapat untuk membeli aset. Tetap bisa, meskipun sebagai seorang self-employed, kita tetap bisa memiliki aset. Kemudian business owner, pengusaha yang memiliki bisnis dengan sistem. Jadi bedanya self-employed sama business owner, itu adalah self-employed itu pengusaha kecil lah. Dia menjalankan sendiri. Sedangkan business owner, dia perusahaan besar yang memiliki sistem. Sehingga tanpa dia pun bekerja pada bisnisnya, bisnis itu tetap bisa jalan. Ya, misal ini franchise, ya kan? Teman-teman beli franchise gitu ya kan, tanpa teman-teman bekerja di situ, bisnis itu bisa jalan. Dan bila ada saving kemudian diakumulasi, dapat digunakan untuk membeli aset. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah seorang investor, orang yang menghasilkan berupa passive income, yaitu income yang tidak tergantung dia bekerja, penghasilannya akan tetap datang. Lah ini kita berusaha untuk menjadi bisnis atau memiliki penghasilan di kuadran kanan, business owner ataupun investor. Karena kita tanpa bekerja, diri kita ya secara fisik tanpa bekerja, itu kita tetap dapat income. Nah, sedangkan kalau usaha di kuadran kiri, employee atau self-employed, otomatis kita harus terus bekerja. Dan ini penting nih. Dan kita saving untuk membeli aset itu agar kita beralih nih dari kuadran kiri menuju kuadran kanan, di mana kita tanpa bekerja pun itu kita bisa dapat penghasilan. Dan salah satu quotes nih dari salah satu quote saya, Pak Tung Desem Waringin, itu yang saya sangat suka, itu gini bunyinya: if you do not find ways to make money while you sleep, you will walk until you die. Jadi jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika kamu tidur,
kamu akan bekerja, you will work until you die, sampai kamu mati. Ya otomatis teman-teman, kita tidak berharap demikian kan. Oke, sekarang kenapa alasan orang-orang itu memilih empat bagian ini ya. Ini saya bagi dua ya kan. Alasan orang-orang memilih pekerjaan ini, ESBI ini ya, pilih kuadran kiri atau kuadran kanan, itu sebenarnya ada dua faktor. Faktor yang pertama itu keamanan. Faktor yang kedua itu kebebasan. Jadi kuadran kiri, orang-orang memilih kuadran kiri menjadi seorang employee ataupun self-employed, itu alasannya adalah keamanan. Karena menurut mereka, jika setiap bulan menerima penghasilan, mereka berpikir akan aman. Padahal nih, kalau misal di PHK ataupun sakit, penghasilannya hilang seketika. Karena mereka sudah tidak bisa bekerja kan, kalau PHK sakit. Itu penghasilannya akan hilang. Sedangkan untuk yang memilih kuadran kanan, itu alasannya adalah alasan kebebasan. Mereka memilih kebebasan, bebas berusaha untuk bebas berusaha untuk mendapatkan penghasilan berapapun yang mereka inginkan. Jadi yang memilih kuadran kanan menjadi seorang business owner ataupun investor, itu mereka memilih kebebasan. Jadi ya financial freedom, jadi kebebasan finansial teman-teman. Oke, ini alasannya. Rata-rata orang memilih kuadran kiri menjadi seorang employee atau self-employed itu karena berpikir aman nih. Karena setiap bulan saya dapat penghasilan. Berpikirnya adalah aman. Benar memang ketika di kuadran kanan, di awal-awal, itu memang sangat tidak aman. Karena nominal yang kita dapatkan itu seperti roller coaster. Kadang tinggi, kadang rendah, seperti itu. Tetapi kita memiliki finansial pekerjaan yang bebas lah. Kita bisa menentukan sendiri pekerjaan kita, ya seberapa giat kita bekerja. Oke, sekarang nih pertanyaannya nih dari video ini. Yang pertama, bagaimana cara Anda memperoleh penghasilan saat ini? Coba kita renungkan. Teman-teman, memperoleh penghasilan saat ini tuh menggunakan cara yang mana dari 4 pilihan tadi? Yang kedua, berapa sampai saat ini nilai aset yang Anda sudah dapatkan dan memberikan passive income kepada Anda? Oke, coba teman-teman sudah punya aset berapa nih? Dan aset ini beneran sudah bisa menghasilkan enggak? Jadi kita harus tahu nih bedanya aset sama beban. Ya, jangan berpikir mobil atau rumah yang kita cicil ini aset, bukan. Dia masih belum jadi aset. Karena apa? Karena sampai saat ini benda-benda ini itu masih mengeluarkan duit dari saku kita, bukan menghasilkan duit. Jadi definisi aset sama beban kita harus tahu ya. Aset itu segala sesuatu yang menghasilkan income ke kita. Segala sesuatu. Pokoknya sesuatu yang menghasilkan income ke kita. Sedangkan beban itu segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku kita. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya mobil nih, sedang menyicil ataupun rumah ataupun tanah, yang hari ini setiap bulan kita harus keluarkan duit, ini disebut beban, bukan aset. Paham ya? Oke, kita renungkan nih, berapa sampai saat ini aset teman-teman yang sudah memberikan passive income. Yang ketiga, seandainya saja Anda menginginkan cash flow sebesar 30 juta per bulan dari passive income. Artinya, Anda mesti membangun aset senilai 3 miliar yang Anda simpan dengan asumsi bunga 1% per bulan. Jadi kalau punya nih kita uang ataupun aset senilai 3 miliar yang bisa menghasilkan income atau cash flow sebagai penghasilan kita per bulan 30 juta, ya, maka kita itu butuh aset senilai 3 miliar. Ini dengan asumsi anggaplah ini ya, bunganya 1% ataupun penghasilannya itu 1%. Penghasilan dari aset kita itu anggap 1%, padahal bisa lebih, bisa 10 bahkan 20% nih per bulan ya, anggaplah 1% saja. Maka kita butuh aset senilai 3 miliar. Nah, ini pertanyaan yang mengena nih. Mungkinkah hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkinkah hal tersebut bisa Anda capai dalam kurun waktu 5 tahun dengan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini? Yuk kita berpikir sama-sama.
Oke, silakan teman-teman jawab sendiri 3 pertanyaan ini ya, kita renungkan sebagai motivasi kita untuk bekerja. Kalau memang masih belum dan masih sulit ya kan untuk mencapai aset senilai 3 miliar, bahkan pekerjaan teman-teman ini tidak menuju ke sana, ya all decision goes to you. Mau mulai hari ini atau kita tidak memulai kapanpun. Saya kira itu. Thank you, semoga bermanfaat. Saya Aris Burhanuddin, Business Coach TSD Business Community. Assalamualaikum.